Saya undang jemaat berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami akan mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Marilah Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga ibadah ini merupakan hal yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita teguhkan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Hallelujah.
dipersilakan duduk. Kita membaca nats pembimbing dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kita akan pujikan pujian sukacita kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita puji dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membacakan hukum kasih dari Yosua 22 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan ayatnya yang keempat, jemaat membacakan ayat yang kelima. Yosua 22 ayat yang keempat dan kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan.
Amin. Kita kembali memuji Tuhan sebelum masuk di dalam doa. Kita puji Tuhan, kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ke-17. Kolose 3 ayat 15 sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik remaja. Tak pernah gagal.
kasih persembahan pujiannya buat adik-adik remaja. Ya, kiranya adik-adik remaja kita tetap setia untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Bapa di dalam surga, pagi ini ya Allah,
Kami datang kepadamu memberi hati, pikiran, hidup kami untuk dididik, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Tetapi kami percaya Rohul Kudus bekerja pada masing-masing hati jemaat-Mu, sehingga memberikan penerangan, memberikan pembukaan tabir rahasia kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saya bahagia bisa mengenal Bapak Ibu sekalian ya, bisa bertemu di tempat ini. Mungkin ada bahasa ndak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Mungkin supaya lebih kenal dulu. Saya Kanafi. Bapak Ibu jangan tanya-tanya kenapa namanya pendek gitu ya, karena itu bapak saya yang ngasih namanya Kanafi. Sebenarnya nama saya Hanafi, tapi waktu di SD terjadi salah penulisan jadi Kanafi, ya nama saya akhirnya Kanafi saja. Di Indonesia hanya ada 2 nama Kanafi, 2. Yang satu adalah dosen di UIN, Universitas Islam Negeri di Jawa Tengah. Yang satu dosen STT Shalom. Jadi saya bisa searching, memang ada nama saya, ada nama dia. Nah, jadi sama namanya. Pernah juga karena nama ini bisa salah. Saya khotbah di salah satu gereja di Bratasena, dekat Bratasena di proyek sana. Pada waktu liturgus menyerahkan tempat, dia berkata begini, kepada yang terhormat Bapak Hanafi silahkan untuk ke depan. Di sebelah saya pakai songkok, dia tolah-toleh. Pak, kok saya disuruh ke depan? Bapak namanya siapa? Saya Hanafi. Oh ya, tapi yang dimaksud saya Pak Hanafi. Jadi namanya sama. Jadi kami bersalaman. Jadi nama yang singkat juga banyak yang menyamai. Jadi ya puji Tuhan. Terpuji Tuhan Bapak Ibu yang punya nama panjang ya. Namanya ada 3-4 kalimat, ada 3-4 kalimat. Iya, luar biasa. Sampai kalau menulis di angka itu sampai tidak cukup. Puji Tuhan, 6 huruf. Gelar saya lebih panjang daripada nama saya. Gelar saya ada 13 huruf, tapi namanya cuma 6 huruf. Bersyukur. Makanya saya balas, anak saya kasih nama panjang-panjang. Anak yang nomor 1 Ruth Intan Sosometa Kanafi. Anak nomor 2 Orfa Kariti Kanafi. Anak nomor 3 Samuel El Dafar Kanafi. Ditanya orang, kenapa namanya panjang-panjang? Balas dendam. Karena nama saya pendek. Dikaruniai seorang istri dan 3 orang anak. Melayani di Gereja Perimpunan Injili Baptis Indonesia di Bandar Lampung. Bapak Ibu boleh mampir. Kebetulan saya tinggal di pinggir laut. Kalau Bapak mau ke laut, nanti saya antar ke laut. Ya, mau berenang atau mau apa saja di laut bisa di sana. Mau mancing juga boleh. Ya. Nah, dikarunia seorang istri, pekerja tugas lain selain melayani di gereja, kebetulan Tuhan percayakan saya untuk memimpin STT Shalom Bandar Lampung. Jadi sebagai rektor di STT Shalom Bandar Lampung. Itu 2 tugas yang dipercayakan Tuhan selain sebagai warga negara yang baik, ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu karena ini pertama ya. Pertama kali saya datang ke tempat ini, menginjak tempat ini, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah 2 kali. Ibu siapa ya kemarin ya, yang jemaat di Pak Randi, GIT Jakarta Raharja. Oh ya Bu, ya. Karena kemarin pas saya khotbah di sana, khotbah di Natal di GITJ Kartaraharja, khotbah Natal. Ya, sebenarnya kalau di Tulang Bawang Barat itu sering Bapak Ibu, hampir apal orang saya tiap tahun itu khotbah di bisa 3-4 gereja di sana, hampir sering sampai bosan mereka. Itulah sebabnya 2 tahun kemarin saya tidak diundang karena bosan. Karena COVID nggak boleh. Jadi itulah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Dalam menjalani kehidupan ini tentu masing-masing kita memiliki tantangan. Apapun profesi Bapak Ibu pasti ada tantangan. Sebagai istri misalkan, ini bukan profesi, tapi ini tanggung jawab. Ada tantangannya ibu-ibu? Ada. Udah masak baik-baik, ngurus anak baik-baik, kebetulan masaknya kasinan saja, langsung dibilang, "Masa asin amat, mau kawin lagi ya?" Gitu kan? Biasanya begitu, kata orang dulu kalau masaknya kasinan, itu katanya mau nikah lagi ya, kata. Iya. Jangan bapak-bapak ya, istri udah capek. Sebagai suami juga memiliki tanggung jawab, ada tantangannya. Ya kan? Terus di kebun, terus di proyek, begitulah. Itulah sebabnya yang suami-suami di sini agak gelap sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Sama saya juga dengan Pak David, saya cerita kita aman di sini Pak David. Karena apa? Karena banyak yang gelap seperti kita. Kalau di gereja kami di Asoka itu 99% semua kulitnya putih. Karena jemaat kami di Asoka 99% Chinese. Jadi ya yang Jawa itu 1-2 aja, yang lain semua Chinese. Kalau di sana kami paling hitam. Ya kan? Nah, di sini sama-sama. Tadi saya lihat-lihat kalau salaman saya lihat tangannya sama. Nggak jauh beda. Saya pikir udahlah agak tenang sedikit saya. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tantangan harus kita hadapi. Begitu pula Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menjalankan tugasnya di dunia, ada tantangan yang dihadapi. Bahasa kerennya ini dimensi pelayanan Tuhan Yesus dalam tantangan. Sebenarnya gampang sederhananya itu di setiap pelayanan ada tantangan. Bagaimana kita menghadapinya? Sebenarnya itu sederhana aja, ya kan? Nah, tantangan Tuhan Yesus apa? Mari kita lihat pada Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya tidak membaca semuanya, tapi nanti saya akan Bapak Ibu baca semuanya sambil mendengar. Tetapi saya akan membaca sebagian per bagian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi pertama oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya adalah kebutuhan hidup. Sama, tantangan yang dihadapi Kristus tidak jauh berbeda dengan tantangan yang kita hadapi hari ini. Kebutuhan hidup, perut lapar, 40 hari tidak makan, pasti lapar luar biasa. Ditawarkan makanan, kalau saya ngiler. Kalau saya puasa ngiler. Kami setiap hari Kamis seluruh jemaat berdoa dan berpuasa setiap Kamis. Jadi kalau sudah mulai jam 5 sore, karena puasanya dari malam, Rabu malam sampai Kamis malam. Jadi kalau jam 5 sore, kalau ada orang minum es di jalan itu, kadang-kadang begini, pengen. Kenapa? Karena sudah 1 hari, hampir 24 jam tidak makan. Tuhan Yesus 40 hari tidak makan, pasti dia mengalami kelaparan yang hebat. Datanglah si pencoba, iblis itu. Pasti dia tahu kalau Tuhan Yesus lapar. Maka dia berkata si jahat itu kepada Tuhan Yesus tadi, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Menurut Bapak Ibu, kira-kira Tuhan Yesus itu merubah batu jadi roti? Bisa nggak? Bisa. Semua aja diciptakan bisa kok. Semua diatur tunduk di bawah kekuasaannya. Apalagi cuma merubah roti. Batu menjadi roti. Enteng. Tapi kenapa? Apakah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi justru yang disampaikan kepada si jahat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus merubah paradigma dari si jahat. Kalau pikiranmu hanya masalah makanan jasmani,
sebenarnya ada yang bisa menghidupkan lebih daripada jasmani ini, yaitu setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ini perubahan paradigma. Mengapa juga Tuhan Yesus tidak merubah roti jadi batu menjadi roti? Kalau batu itu dirubah jadi roti, Tuhan Yesus pasti dia akan tunduk kepada si jahat. Pertama, yang kedua, kalau nanti ada batu dirubah jadi roti, nanti Bapak Ibu lihat kerikil di jalan, saudara minta dirubah jadi beras. Benar kan? Tuhan, dulu Engkau telah merubah batu jadi roti. Hari ini aku tidak punya beras dan malas bekerja, maka ini ada pasir, rubahlah jadi beras. Bisa Bapak Ibu. Mengapa? Ini namanya friksi. Ya, si jahat akan terus mempengaruhi, tetapi Yesus tidak melakukannya. Bagaimana dengan kita? Dalam melayani Tuhan, dalam hidup setia kepada Tuhan, tantangan kita banyak. Ya kan? Tidak masalah beras saja, tapi ada masalah sandang, ada masalah papan, ada masalah pangan. Pangan itu kebutuhan hidup, makan. Sandang itu baju, pakaian. Papan itu tempat tinggal. Itu secara global. Termasuk di dalamnya kebutuhan anak sekolah. Betul ya? Ini sebentar lagi sudah bulan Juli. Nah, kalau bulan Mei biasanya ibu-ibu ini sudah mulai agak-agak berdoanya lebih keras. Anak-anaknya mau sekolah. Ya kan? Tapi di sini sekolah gratis ya Bapak Ibu. Wah aman Pak. Kalau di jemaat kami kalau sudah mulai bulan ini berdoanya makin kencang. Karena apa? Karena nanti masuk tahun ajaran baru, sekolah bayar dan lain sebagainya. Kalau di Bandar Lampung masuk SMA, masuk SMP, masuk SD itu ada yang sampai 15 juta. UP-nya, UPP, uang mukanya bisa 15 juta. Uang bulanannya ada yang sampai 1,5 juta. Luar biasa, sama dengan Jakarta itu. Saya tidak kuat nyekolahkan anak saya di 1,5 juta satu bulan. Saya pilih yang 600.000 saja satu bulan. Tapi ya 600.000 itu kalau sekolah saya dulu di SD nggak bayar Bapak Ibu. Sekarang sekolah di SD di kampung juga nggak ya bayar sih, tapi 50.000, 60.000 seperti itu. Jadi apa Bapak Ibu? Kebutuhan hidup itu juga bisa mempengaruhi pelayanan kita. Ya kan? Bisa mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya bisa. Saya pernah datang kepada di salah satu gereja diundang pelayanan. Kursinya banyak, yang datang cuma sedikit. Saya tanya, ini salah nggak harinya? Pendeta, maksudnya gimana Pak Pendeta? Ini yang datang sendiri, jangan-jangan salah hari. Ibadahnya hari Sabtu apa hari Minggu, apa hari Senin? Enggak Pak, ini hari ini ibadahnya. Lah kok cuma sedikit? Nggak ada yang separuh yang datang. Apa karena nggak suka sama saya? Enggak lah, kan belum kenal sama Pak Pendeta. Nah, saya tanya ternyata apa? Ternyata mereka sedang dirudung pergumulan yang berat. Saya bilang keliru. Kalau sedang bergumul berat, rajinlah ke gereja. Datanglah kepada Tuhan, karena disitulah tempat engkau akan ditolong, tangannya terulur bagimu. Kebutuhan hidup menjadi pergumulan yang cukup berat dan sulit. Berapa banyak orang yang karena kebutuhan hidupnya meninggalkan Tuhan? Oh banyak, banyak. Ada seorang pemudi yang diiming-imingi jabatan. Sudah, kamu saya kasih jabatan yang lebih tinggi, tapi kamu pergi ke Disduk Capil, pindah, ganti KTP-mu itu, identitas agamanya diganti. Loh maksudnya ganti yang lain, jangan Kristen. Dia tanya kepada saya, Pak gimana ini Pak, saya ditawari jabatan saya naik, tapi disuruh pindah agama saya. Ya pindah aja sih, ben mlebun rokok. Saya bilang gitu. Apa karena hal yang sementara ini engkau mengorbankan hal yang abadi? Apa karena jabatan ini engkau mengorbankan kehidupan kekal, kebahagiaan kekal dan sempurna? Ingat, di dunia hanya sementara. Engkau akan menyesal selama-lamanya. Bukan seumur hidupmu, tapi selama-lamanya.
abadi. Engkau akan menyesal kalau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu harus setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Senang. Amin itu senang. Saya pernah melayani di Jepara, Jawa Tengah. Di sana, Bapak Ibu, saya sebut luar biasa. Kalau ditanya, Bapak Ibu, besok pagi kita ada doa pagi jam 4:30. Amin. Karena jemaatnya ada sekitar 600, jawab amin semua. Kaca itu bergetar. Amin. Saya, pendeta itu senang Pak kalau dengar bahasa itu. Kayaknya bahagia sekali. Tuhan terima kasih. Doa berarti khotbah saya direspon baik. Amin. Dalam hati. Pagi-pagi jam 4 saya ke gereja sama istri saya. Anak saya yang nomor 1 itu sekitar 27 tahun yang lalu. Itu masih kecil. Saya tidurin di meja. Umur setahun setengah lah. Saya tidurin di meja. Gigiti nyamuk, sembuh pokoknya tengah hutan. Udah, kami berdoa di situ. Nyanyi, saya bilang sama istri saya, Bu, nyanyi sudah 15 menit, tidak ada yang datang. Apa mungkin kurang keras ya? Iya, coba kita lebih keras. Saya nyanyi. Wah, sampai jam 5 tidak ada yang datang. Bu, bukan kurang keras, Bu. Mungkin mereka enak, saking enaknya kita nyanyi tidurnya kebablasan. Mari kita berdoa sendiri. Aminnya ini kaca bergetar, yang datang nggak ada. Coba, waduh Tuhan, sedih saya. Minggu depan tantang lagi, aminnya sama, bergetarnya keras, tidak ada yang datang lagi. Tapi saya bilang, terus saya bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak umumkan kalau besok ada doa. Kalau mau datang, kalau mau tidak juga tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Saya berdoa aja sendiri sama istri sampai 6 bulan meminta revival. Tuhan, ubahkan pelayanan ini. Tantangan ini Bapak Ibu, 6 bulan melayani tidak banyak yang berubah. Gimana tidak berubah? Jemaatnya itu lebih percaya dukun daripada pendetanya. Hebat ini. Kalau di sini nggak ada, cuman kadang-kadang aja kalau kepepet kan. Iya, ya kan? Ada yang digigit ular laut. Ini ular laut ya, Bapak Ibu. Itu lebih hebat dari kobra. Dibawa ke pawang ular. Apa namanya? Tukang nyembuhin itu loh. Pawang ular itu ditempeli batu itu. Wah, pawang ularnya bilang begini, maaf Pak, saya tidak bisa menyembuhkan karena ini bukan spek saya, ini ular laut. Dibawa pulang lagi sudah begini. Udah biru semua, udah hampir, kalau bahasa Cinanya hampir koit, hampir meninggal. Nah itu baru ngundang pendetanya Bapak Ibu. Kalau sudah hampir meninggal baru manggil pendetanya. Pak, tolong Pak, suami saya hampir apa? Hampir meninggal. Kenapa? Digigit ular. Kami ajak majelis. Kami datang, kami lihat betul Pak, biru semua. Nggak bisa ngomong, matanya sudah apa? Matanya sudah melanglang dunia. Udah apa? Mendelik bahasa Indonesianya apa coba? Melotot. Oh beda Pak. Kalau melotot itu begini. Ini melototnya udah terbalik, gitu kan? Udah terbalik. Baik, saya bilang, Tuhan berikan revival di tempat ini supaya mereka bertobat. Kami berdoa. Bapak majelis itu pegang tangan saya begini, pegang gini, di samping itu, terus bisik saya, Pak Pendeta, sembuh apa enggak? Yakinkan hatimu. Enggak, ini mempengaruhi saya nanti, gitu kan? Yakinkan hatimu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya waktu itu saya bilang, Pak Yanto pasti ditolong Tuhan, jangan khawatir. Tapi di antara Bapak Ibu yang masih memelihara hal-hal di luar Tuhan, menduakan Tuhan, serahkan hari ini. Malam ini saya akan berdoa sebelum menangani Pak Yanto. Pak, nanti bagaimana kalau dia mati? Tuhan bangkitkan. Ada beberapa yang menyerahkan keris pusaka. Kami berdoa bersama. Sesudah itu baru kami berdoa untuk Pak Yanto. Saya itu tidak pintar berdoa, Bapak Ibu. Kalau berdoa itu simpel, singkat, sederhana. Makanya kalau doa makan, kawan-kawan senang saya yang mimpin. Karena cepat doanya.
Berdoa pribadi beda. Kalau saya berdoa pribadi kan saya berkumpul kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba meminjam kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa diangkat oleh Tuhan. Amin. Ngeletak dia, bukan mati, sembuh, sehat. Bayangkan Bapak Ibu, gereja itu jemaatnya ada 600, tapi tiap hari Minggu yang kebaktian itu cuma orang 25, majelisnya tok. Bayangkan, cuma majelisnya tok yang datang. Sesudah peristiwa itu revival, gereja nggak muat, karena gerejanya cuma muat 300. Nah, mulailah bangun gereja di sebelahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Ini pelayanan ini akan maju, tapi tantangannya juga berat. Tuh, lebih percaya kepada dukun. Terjadi tukar menukar istri di situ. Nah, saya takut ditukar istri saya cantik kok. Iyalah. Iya Bapak Ibu, betul ini cerita ini fakta. Siapapun saudara kalau masuk tempat baru, istrimu cantik, takut pastilah diajak ditukar menukar itu. Bener kan Bapak Ibu? Makanya berdoa, akhirnya revival dalam bidang pelayanan. Tantangan pelayanan itu pasti ada. Tetapi Yesus memberikan contoh teladan bagi kita, jangan mundur karena tantangan itu, tetapi justru karena tantangan itu membuat kesempatan kita semakin dekat dengan Allah, sehingga engkau disertai dan kuat dalam menghadapi tantangan ini. Amin. Saya puji Tuhan. Saya senang melihat wajah Bapak Ibu penuh sukacita, gitu ya. Yang kedua, ini yang pertama. Jadi tantangan pelayanan Yesus yang pertama terkait kebutuhan hidup, tetapi tantangan yang kedua adalah terkait dengan masalah rasa aman. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini masalah yang kedua, rasa aman. Diangkat, udah itu jatuhkan dirimu. Nah, kira-kira Tuhan Yesus itu kalau jatuh dari atas gitu ke batu, maaf ini, mati enggak kira-kira? Enggak Bapak Ibu, dia punya kuasa. Tapi kenapa enggak dilakukannya? Ya karena dia tidak mau mengikuti kehendak si jahat. Karena dia tahu dia juga tidak mau mencobai bapaknya. Bapak pasti menolong. Dengan melakukan itu sebenarnya dia sedang tidak mempercayai janji Bapa kepadanya. Itulah sebabnya Kristus tidak mengambil pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Rasa aman. Nih yang mau calon-calon majelis nih, kalau pengen jadi majelis baru tanya sama majelis lama, enak apa ora? Tanya, enak enggak? Gimana sih jadi majelis? Enak enggak? Sip, top. Tapi ngomongnya top itu bukan sip top, sip top. Itu ada makna, Bapak Ibu. Ada makna. Ya. Melakukan ini benar. Melakukan kok begitu? Udah benar ini. Salah. Berdasar majelis surah bener ya. Memang selalu mengalami pergumulan. Melayani Tuhan itu banyak tantangannya, apalagi pendeta. Saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kepada guru-guru Injil yang bersama saya bilang kepada mereka, sebagai hamba Tuhan, engkau harus siap kebaikanmu dilupakan oleh semua orang. Kebaikanmu dilupakan semua orang. Jadi kalau ada saya pernah berbuat baik kepada orang terus lupa sama saya, biar aja, nggak apa-apa. Memang itu sudah bagian yang harus ditanggung. Biasa aja. Nggak apa namanya. Dulu ya kamu itu waktu rumah tanggamu mau pisah, kami yang doakan loh. Kalau nggak kami doakan kalian udah pisah itu. Tapi sekarang kamu malah musuhi saya misalkan. Nggak boleh. Dilupakan, biar aja. Yang penting jemaatnya itu bahagia, ya kan? Jemaatnya bahagia, rasa aman. Di tempat kami kayaknya jemaat aman ya Pak David ya.
rasa aman karena nggak ada yang menghubungi saya, nggak ada yang konseling sama saya. Aman. Bagaimana tidak aman? Tiap jam 4 pagi loh didoakan, tiap hari, tiap diingat, tiap waktu diingat, semua didoakan setiap hari. Kalau ada yang mau menggoda, Tuhan sudah menjagai terlebih dahulu. Yang sering datang ke rumah saya itu saudara-saudara lain, ya itulah minta didoakan. Pak, doakan Pak, saya ini jualan tapi sudah seminggu nggak ada yang beli satupun, gitu kan. Lah buka enggak? Lah buka enggak warungnya? Ya buka Pak, tapi nggak ada yang beli. Ini bukan seminggu Pak, udah 10 hari. Lah terus dari dulu memang nggak laku. Wah dulu rame Pak. Oh Pak, Berlian Tihang itu yang nyalon gubernur itu aja makanya kesini kok Pak sama istri. Lah terus kenapa nggak laku? Nggak tahu. Empek-empeknya itu bikin jam 4 pagi, jam 9 udah busuk, ada belatung. Saya datang, yaudah ayo berdoa. Tapi ini bukan jemaat loh Bapak Ibu, bukan. Jemaat saya nggak ada, kalau jualan pempek pasti habis saya makan. Enggak, ini bukan jemaat. Iya, jadi udah 10 hari nggak laku. Kami datang, kami berdoa di situ. Saya bilang, Pak, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong Bapak. Bapak harus percaya itu. Jangan khawatir terus, rasa amanmu tidak ada. Sudah selesai kami berdoa, ada mobil masuk di depannya. Oh, mobilnya. Oh, istrinya Pak Berlian Tihang, barusan kita ngomong tadi, datang deh. Pak, dia bilang, kenapa? 10 hari nggak jualan. Saya mau beli empek-empek, mau saya kirim ke Timor, sampai saya tunda sampai hari ini baru buka. Padahal 10 hari nggak pernah tutup. Kata ibu ini tutup. Akhirnya dia beli empek-empek sedikit, beli empek-empek 6 juta. Beli empek-empek 6 juta dikirim ke Timor, ya kan? Selama saya di situ ada 5 orang yang datang dan sama mengucapkan hal sama. Kenapa tutup? Padahal nggak pernah tutup. Bapak Ibu, saudara-saudara, segala sesuatu di dalam kita melayani pasti ada tantangan. Kebetulan Bapak ini salah satu pengurus baru di gerejanya. Bukan jemaat saya, bukan. Tapi saya udah izin pendetanya Bapak Ibu. Sudah izin, kalau nggak izin, waduh nanti dimarahi saya. Pak Pangaribuan kemarin ke sini, Pak Pendeta Rizwan. Oh, dekat, cukup dekat Pak. Pak Pendeta Rizwan Pangaribuan dekat. Ya. Kemarin titip salam untuk Bapak Ibu. Karena saya bertelepon ke dia sore, Pak, saya di GBM, ada pesan salam ya untuk jemaat. Oh iya, beliau di Jakarta sekarang. Nah, Bapak Ibu, rasa aman itu penting, gitu ya. Orang jualan perlu rasa aman nggak? Perlu. Siapa bilang jualan nggak perlu rasa aman? Ya kan? Bekerja perlu rasa aman. Kalau di apa ini namanya Pak? Tebu ya. Kalau di tebu ini nggak ada ular ya, Bapak Ibu ya. Oh banyak toh. Kalau yang di sawit itu memang banyak ular, karena memang ular kobra itu ditaruh untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi kalau di tebu memang ditaruh atau dengan sendirinya? Oh dengan sendirinya ya. Tapi puji Tuhan lah Pak, kan yang babat alat bukan kita kan. Jadi aman sebenarnya. Ya. Oh manusia juga. Oh rasa aman. Jadi yang babat tebu jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan juga ada ular, saudara lihat, saudara injak, digigit juga pasti ya kan. Bapak Ibu, rasa aman ini, rasa aman dalam pekerjaan, rasa aman dalam rumah tangga, rasa aman dalam keluarga, kita butuhkan ini. Mengapa ini kita butuhkan? Karena tanpa rasa aman engkau juga tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Ada satu cerita. Ada seorang ibu pada masa Romawi. Dia diminta untuk menyembah kaisar. Nama ibu ini adalah Blandina. Dia tidak mau menyembah kaisar dan dia sampaikan, aku adalah pengikut Kristus
hanya Kristus yang kusembah, tidak ada yang lain. Dipaksa dia tidak mau, raja memerintahkan kalau tidak mau dia harus dibakar. Bukan dimasukkan api, bukan. Didudukkan pada salah satu kursi, tapi kursi itu adalah kursi dari semacam baja besi membara. Saudara, kira-kira rasanya bagaimana? Duduk di atas kursi bara, baru kena kompor atau wajan panas saja sudah teriak, waduh, kena minyak, ibu-ibu teriak kan, waduh, bawa ke salon ini. Iya, ibu-ibu itu yang takut itu bukan rasa panasnya, takut hilang cantiknya kalau kena minyak itu, ya kan. Istri saya kena minyak, telepon saya, mas, aku lagi mau kebeledosan minyak. Ala rapopo bu, wah elek-elek saya tetap jadi bojoku, tetap cinta. Saya jaga-jaga supaya dia nggak bilang ini kita harus bawa ke salon ini. Tapi sembuh juga. Ya, cinta itu kan kalau sudah tua itu cinta tidak melihat wajah, tapi cinta itu melihat hati, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, yang biasanya yang amin itu biasanya luar biasa. Ya begitu Bapak Ibu, iya kan? Cinta udah umur kita ini yang diperlukan bukan wajah, tapi hati. Ya, kalau suaminya pulang dari kerja, terus istrinya beri senyum, disediakan teh, disediakan kopi, enak sekali. Amin. Nah biasanya kalau amin itu kalau pulang nggak disediain kopi. Ya enak Bapak Ibu, baru pulang. Saya kalau pulang biasanya anak saya itu jemput. Kalau saya bawa tas, diambil tas saya, dibukakan pintu. Sudah itu saya taruh, saya duduk sejenak, istri saya membuatkan kopi atau teh. Wah, ini istri yang baik itu begitu, buatkan teh dan kopi atau kopi gitu ya untuk suaminya. Jangan suaminya datang pulang kerja tanya, mana duitnya Pak? Istri saya tidak pernah loh tanya itu. Pulang kerja selalu ditanya, apa-apa mas? Puji Tuhan, langsung dibuatkan teh kopi. Nggak ditanya, buat teh apa kopi mas? Enggak, dia buatkan gitu. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pulang jangan ditanya, mana pak gajinya? Itu belakangan nanti akan diberikan semua kalau sudah minum teh dan kopi. Ah, ini ya, ini teh. Jadi Bapak, maaf Pak, saya waktunya berapa menit atau sudah cukup selesai ini? Enggak, kalau saya lupa bicara Pak, tapi maksud saya sebenarnya sudah cukup, tapi masih satu poin sedikit lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan pelayanan Tuhan Yesus adalah terkait kebutuhan hidup. Ini menjadi pergumulan kita sama. Apakah saudara karena pergumulan hidup, karena sulitnya engkau berjuang mengganggu pelayananmu kepada Tuhan? Salah. Tuhan Yesus mengalami kesulitan yang sama, tetapi dia tidak gentar menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara pun harus sama. Saudara yang mau menjadi pengurus baru, tantangan semakin berat. Hidupmu akan dibagi, bukan milikmu saja, sekarang milik jemaat juga. Karena itu kita harus berani memiliki tekad, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku bagi Tuhan. Yang kedua, terkait rasa aman, rasa nyaman. Kalau saudara jadi pengurus, mungkin rasa nyamanmu berkurang. Ini saya kasih tahu dulu ya, supaya jangan kaget. Rasa nyamanmu berkurang. Biasanya tidur enak, nggak ibadah biasa saja. Tapi kalau saudara jadi pengurus nggak datang ibadah, nanti orang ada bilang, Bu, kok tidak datang ibadah? Gimana teladannya? Coba kalau dibilang gitu, ya kan? Nggak bisa ngomong kita mesti. Terpaksa juga tetap berangkat. Iya kan? Kadang-kadang saya pernah mendengar gini. Jadi mendengar gitu loh, nggak sengaja. Dia bilang begini, sebenarnya saya itu nggak mau berangkat persekutuan ini, malas aku. Tapi karena nanti besok ditanya jadi majelis, jadi saya datang aja kan. Terpaksa dia. Tapi ya nggak apa-apa daripada tidak berangkat. Ya kan? Berangkat saja, lama-lama juga cinta Bu. Capek-capek lama-lama juga cinta kok.
Iya, sama. Pelayanan saya tahun kelima, hampir saya mundur. Tahun kelima. Karena apa? Tuhan, banyak amat masalahnya, berat, udah nggak sanggup Tuhan. Saya bilang, luar biasa. Tetapi istri saya menguatkan, Mas, maju terus, aku bersamamu. Jadi kuat saya. Oh ya Bu, kalau ibu terus setia dalam suka duka, ayo maju, maju, maju Bapak Ibu. Berangkat ke Lampung merintis gereja ini, nggak ada gerejanya saya Bapak Ibu. Ke Lampung itu, sinode saya juga sinode waktu itu luar biasa. Berani berangkat ke Lampung merintis gereja, berani, ya sudah, kami tumpang tangan berangkat dalam doa. Suruh berangkat sendiri coba, nggak diurusi lain-lainnya, ya berangkat karena udah punya tekad. Nyatanya juga nggak mati saya di Lampung. Iya Bapak Ibu, sejarah mungkin hamba Tuhan yang banyak perjuangannya salah satunya saya. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan sambil nguli batu. Ya orang nggak disupport untuk hidup, anak istri memang nggak makan. Nguli batu saya, malam saya mencari jiwa. Begitu dulu. Pernah babat kebon. Jadi kalau bapak-bapak di sini, saya pernah babat kebon Pak. Dulu 1 hektar itu dibayar 400.000, dikerjakan 3-4 orang, seminggu selesai. Nah itu, nanti uangnya beli beras supaya hidup saja. Untuk ke salon istri, boro-boro Pak ke salon untuk beli beras saja berat ya. Ya. Tapi semangat spiritnya adalah melayani Tuhan. Tekadnya datang melayani Tuhan, apapun tantangannya saya tetap lakukan. Rasa nyaman, rasa aman mungkin sudah tidak kami punya lagi waktu itu, tapi kami tetap lakukan. Sekarang sudah enggak, sekarang udah 31 tahun Bapak Ibu. Ya. Tahun ke-15. Ini Bapak Ibu yang mau pelayanan masuk tahun ke-15, itu tantangannya sama, bisa mundur. Bosan. Tahun ke-15 itu bosan. Kalau udah tahun 15 lewat, udah enggak. Kalau seperti saya ini mau mundur, enggak. Udah umurnya bentar lagi kok mundur. Iya kan? Pasti makin giat saya. Karena apa? Saya hitung-hitung. Ya, kalau 60 tahun, 8 tahun lagi. Ya kan? Tapi kalau pensiun saya masih lama Bapak Ibu. Pensiunnya masih lama, ya kan? Tapi kalau misalkan umur 55 tahun, 3 tahun lagi, ya kan? Kan repot ini. Makanya makin giat. Nah, saya memotivasi untuk Bapak Ibu yang mau jadi pengurus ya. Jangan takut kehilangan rasa aman, rasa nyaman. Jangan takut, karena manakala rasa aman dan nyamanmu hilang karena melayani Tuhan, engkau akan diberkati berlipat ganda. Amin. Semangat. Senang. Jangan seperti kisah saya. Yang ketiga adalah kemewahan dunia. Siapa yang tidak mau pakai HP bagus, ya kan? Siapa yang tidak mau pakai baju bagus? Siapa yang tidak mau duit ATM-nya banyak duitnya? Saya kategori pendeta yang cukup Bapak Ibu, karena saya diberikan yang tadi malam dilarang bersuara, saya diberikan cek berapapun boleh diisi jumlahnya, disetujui cek itu. Enak, jadi nggak usah khawatir saya. Mau perlu sana saya tulis saja. Berapa? 1 juta saya tulis, 2 juta saya tulis, 100 juta saya tulis. Gampang. Tapi cek itu belum ditandatangani. Belum ditandatangani. Jadi kalau mau cair, mau dibawa ke bank, itu baru minta tanda tangan. Siapa yang harus tanda tangani? Tuhan Yesus. Jadi kalau mau bayar anak sekolah itu harus berdoa. Tuhan Yesus, saya mau tulis cek 600.000 untuk membayar anak saya sekolah. Tuhan, sediakan. Amin. Disediakan. Satu hari pernah motor saya itu jim mati. Dulu belum ada mobil waktu itu, mati semua, tidak ada bisa jalan. Coba, bingung saya. Mau dandan tidak punya duit, padahal sekolah jalan, pelayanan harus jalan.
Saya diajak ngopi oleh salah seorang teman. Ini orang Batak ini. Orang Batak ini hebat loh, salut saya. Iya, saya puji lah orang Batak ini. Diajak ngopi. Ngopi gratis saya minum. Wah, enak ngopi. Selesai itu dia nendang kaki saya karena duduknya berseberangan, ada kawan-kawan yang lain. Ada Pak David juga waktu itu. Saya duduk itu ada Pak David, tapi Pak David tidak tahu kisah ini. Hanya kami berdua yang tahu. Dia tendang kaki saya lihat sedikit. Oh, dia membawa duit, tangannya itu ngajak salaman. Salamanlah sama saya. Banyak amat duitnya ini. Saya intip orangnya merah-merah. Langsung saya kantongi. Pak David nggak tahu. Pak David itu dijajan nggak tahu karena ini di bawah tangan, di bawah meja. Langsung bisa dapat motor. Udah. Saya minta, enggak lah. Minta sama siapa? Saudara saya juga bukan, jemaat saya juga bukan kok minta. Tapi Tuhan menggerakkan. Bapak Ibu, ini jawaban doa. Cek tadi ya. Cek. Bapak Ibu jangan khawatir kalau butuh apa-apa, ingat cek. Boleh saja. Tapi belum ditandatangani. Ingat itu. Nah, kalau udah ditandatangani bahagia benar saya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat 8 dan 9 ini benar nih Bapak Ibu, saya lanjut nih. Ya udah lanjut. Udah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Luar biasa. Dibawa naik, kita tidak tahu gunung itu gunung Himalaya, gunung Semeru atau puncak Jayawijaya, kan kita nggak tahu. Tapi tempat itu tinggi, di atas dikasih tunjuk. Dunia dengan segala kemuliaannya ini akan kuberikan kepada kita. Jangankan dunia, ditawari jadi manajer GPM aja sudah bangga kita kan, udah seneng. Waduh, ngimpi apa saya ditawari ya jabatan ini, atau mungkin jadi pimpinan gitu. Wah, luar biasa, nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Kan karena jabatan yang tidak terkira ini. Nah ini Bapak Ibu, ditunjukkan semua kemewahan. Di dunia ini siapa yang nggak mau enak? Semua mau enak, ya kan? Dulu saya kayaknya dari dulu sampai hari ini tidak enak terus saya. Tapi saya syukuri aja karena tidak merasa saya kok nggak enak, enggak. Jadi lama-lama jadi enak itu. Saya naik motor pelayanan itu dari Bandar Lampung ke Komering, zaman jalannya rusak semua. Itu tahun 2000, itu jalannya hancur semua. 12 jam. Bandar Lampung Komering naik motor 12 jam. Begal banyak. Pernah dibegal saya. Iya, pernah dibegal. Naik motor itu dibegal di tengah jalan. Mending dibegalnya malam, siang. Pulang dari jemaat itu saya ditransporti gitulah ya. Ya begal itu yang ambil. Ini begal di situ. Nah, ya udah. Enggak apa-apa, itu tahun waktu itu. Kondisinya sulit. Tapi apakah dengan kondisi-kondisi sulit ini kita akan kendor pelayanan? Enggak, Bapak Ibu. Setiap orang pengen mewah hidupnya, pengen enak. Benar kan? Mobil pengen bagus, semua pengen enak. Tapi sekarang orang Indonesia itu pengen mobil yang bagus, mewah, tapi ngirit. Nggak ada mobil bagus mewah orang nggak ada ngirit, kecuali pakai apa itu baterai ya, pakai listrik ya. Tapi listrik mahal harganya. Kemarin saya tanya saudara di sebelah rumah saya itu beli mobil listrik cuman berapa, 50 juta apa berapa. Saya bilang, kok murah amat mobil listrikmu? Iya Pak, baru dapat baterainya. Mobil listrik itu harganya udah sampai 600-700 ya kan? Ya. Makanya hari ini saya tidak bawa listrik, saya pakai Agya warna kuning. Itu mobilnya Pak David, juga bukan mobil saya. Saya nggak mau pakai mobil saya karena takut rusak. Tapi biasa Pak David ya, artinya bukan itu, just kidding.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemewahan dunia kita bisa tergiur. Ada seseorang, ini gambaran ya, ini ilustrasi. Ada banyak orang yang kadang-kadang tergoda dengan keadaan ini. Karena pengen nikmat, ditawari untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Sudah. Nanti saya kasih jabatan bagus, jangan jadi majelis. pasti ada yang mau itu. Ya, yang penting jadi orang Kristen kan, masih jadi Kristen. Udahlah, nggak jadi majelis saja gitu kan. Kan dalam Alkitab tidak diperintahkan untuk jadi majelis. Ya, alasannya kan pasti macam-macam begitu kan. Tapi jangan Bapak Ibu. Kalau hari kemarin atau hari ini dan hari nanti engkau berkomitmen untuk menjadi majelis melayani Tuhan, berikan hidupmu sungguh-sungguh semua berikan. Walaupun nyamanmu akan berkurang, amanmu akan berkurang, tapi Allah akan menambahkan damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus menghadapi 3 tantangan dalam pelayanannya. Dia menghadapi tantangan kehidupan terkait masalah kebutuhan hidup, terkait rasa aman dan nyaman, dan yang ketiga adalah kemewahan dunia. Dia tidak ambil itu semua, tetapi dia memberi hidupnya bagi kehendak Bapaknya di sorga. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita pun sama, tantangan kita sama, pergumulan kita sama, tetapi kita mari teladani Yesus. Dia pilih mengikuti kehendak Bapaknya daripada mengikuti keinginan si jahat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Walau hidup semakin susah, bahkan perekonomian semakin sulit, tuntutan zaman semakin berat, namun mari kita tetap setia mengikuti Yesus. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan setia beribadah. Setiap ada ibadah datanglah, karena ada berkat di balik ibadah itu. Yang kedua, setia berdoa. Keadaan yang sulit bisa dihadapi dengan saudara berdoa. Yang ketiga, melakukan karya maksimal selagi saudara bekerja. Saudara bekerja di perusahaan ini, melakukan karyamu dengan maksimal, itu adalah bagian pelayananmu kepada Tuhan. Karena engkau hidup di sini, supaya orang lain melihat Saragi, Situmorang, Panjaitan, engkau bekerja dengan baik. Bejo. Orang Jawa nggak ada yang nama bejo sini kan? Siapa tahu? Bejo. Orang lain terbelalak melihat karena saudara bekerja dengan baik, dan mereka bertanya-tanya bagaimana kehidupan Kristen. Mereka tertarik. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sebaliknya, kita jadi anak-anak Tuhan kerja malas apa malas, orang lain melihat enak. Tidak boleh. Balik, hidup kita harus jadi berkat bagi mereka. Yang kedua, makin giat melayani Tuhan walaupun kondisi semakin sulit. Keadaan mungkin tidak semakin mudah, tetapi di dalam melayani Tuhan, dalam hidup bagi Kristus, engkau harus tetap setia. Karena apa? Kita hanya sementara di dunia. Ada kehidupan abadi, kebahagiaan abadi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami terkait kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh jemaat Tuhan diberi kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi tantangan pelayanan, tantangan hidup yang harus mereka jalani. Kami berdoa, jika ada hari ini yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka. Jika ada yang bergumul berat, dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus akan menolong, memberikan kelegaan bagimu. Jika ada yang bimbang hatinya karena dalam mengikut Tuhan, mari Tuhan, Engkau meneguhkan dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan
Hidup mereka semakin hari semakin setia. Mereka hidup di dalam ketetapan firman-Mu, dan mereka hidup dalam berkat-berkat ilahi yang melimpah. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu majelis. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau menghargai pengorbanan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu calon majelis baru, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesanggupan supaya mereka melayani Tuhan dengan utuh hati, setia dan tulus, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Tuhan beri kekuatan dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Sebelum saya berdoa, Bapak dan Ibu, saya mendapat berkat kemarin pada saat mengikuti sesi dari Pak Hanafi, bahwa dikala kita berdoa, jangan kita sekedar berdoa, tetapi kita minta kuasa Tuhan agar doa kita dikabulkan. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 sampai 26. Nasihat dari Tuhan Yesus tentang berdoa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Baik Bapak dan Ibu, banyak pokok doa yang akan kita doakan. Banyak orang yang di luar sana yang butuh doa-doa kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, juga ada saudara kita yang telah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, Pak Budi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Tuhan, sesuai firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa. Namun sebelumnya ampunilah ya Bapa dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau mengampuni segala dosa dan kelemahan orang-orang Tuhan Yesus Kristus yang menyakiti hati kami. Kami mau mengampuni mereka ya Bapa yang menyakiti hati kami Tuhan, yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami mau mengampuni mereka. Kami mau memaafkan mereka. Oleh karena itu kami juga mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Layakanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, berkatilah Tuhan. Dan rencana khusus untuk pemilu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, yayasan-yayasan sosial Kristen, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk gereja kami Tuhan, POK GPM, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para majelis-majelisnya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus berkati dalam merencanakan semua kegiatan ibadah Tuhan. Dan Tuhan, untuk para calon majelis juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati mereka. Ya Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk juga Sidi, juga baptis tanggal 19 Maret nanti. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, begitu juga rencana Paskah. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Saud dan Ibu Nurul. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus yang menyertai keluarga ini. Biarlah Tuhan berperkara dalam keluarga ini, menyertai keluarga ini Tuhan Yesus, agar mereka ya Bapa sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan akan menyertai mereka sepanjang hidup ini. Kami berdoa khusus untuk para anak-anak sekolah yang mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, baik yang ada di dalam site ini ataupun yang di luar sana ya Bapak. Berkenanlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami berdoa untuk ibu hamil, Ibu Dinayanti. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibu dan janinnya, begitu juga suaminya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Ibu Siwi Narni, Ibu Esther Sumarni, orang tua dari Ibu Yohana Dian, Bapak Budi, Ibu Sorta, dan Ibu Widayanti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas berkat pemulihan-Mu kepada mereka yang sakit Tuhan. Dan jika mereka masih terbaring sakit, kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Kristus berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ataupun nama-nama yang tidak kami sebutkan Tuhan, Engkau mengetahui mereka Tuhan dikala mereka sakit, mungkin di dalam kamar ataupun dimanapun. Engkau Tuhan Yesus Kristus berkenan memberkati mereka. Terima kasih atas pemulihan Ibu Esther Anis, Ibu Imbuda dari Bapak Oslan, Ibu Jahni Ikawati. Terima kasih atas pemulihan Pak Mangunjak Gultom dan Bapak Adimon Gultom. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan Yesus Kristus yang sudah lanjut usia. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Orang tua kami yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, yang jauh di sana. Biar tangan Tuhan Yesus Kristus terus memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan, agar mereka terus berbahagia di masa mereka tua ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami doakan,
kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus sudah menjawabnya. Engkau sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Mungkin banyak juga ya doa-doa jemaat ini Tuhan Yesus Kristus yang belum hamba sampaikan. Engkau Tuhan Yesus Kristus berkenan mendengarkannya. Dan terima kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di
Kita berdoa. Kami bersyukur buat persembahan yang boleh dihantarkan oleh tangan-tangan jemaat Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan juga bolehlah kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan masa depan mereka. Biarlah tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan warta jemaat. Untuk nama-nama calon anak sidi dan baptis, juga calon majelis periode 2023-2026 yang akan ditahbiskan minggu depan bisa dibaca di sangkakala agar mempersiapkan diri, dan semoga tetap diberi kesehatan semuanya ya. Untuk ibadah minggu depan pada hari Minggu 19 Maret, ibadah hanya akan dilakukan pada pagi hari saja, yaitu ibadah pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel C. Sitompul dengan Imam Bapak Oslan W. Panjaitan, liturgos Ibu Rismawati Borupardede, dengan pemusik Bapak Ismet Arimatea, doa syafaat Bapak Oslan W. Panjaitan. Pada hari Selasa tanggal 14 akan ada doa syafaat di gereja dengan pelayan firman Bapak Bambang Wahyudi, dengan liturgos Bapak Christian dan pemusik Bapak Daud. Pada hari Kamis tanggal 16 akan diadakan ibadah keluarga di gereja dengan pelayan firman Saudari Karis, liturgos Ibu Sunarti, dan pemain musik Bapak Siswanto. Pada hari Kamis 16 Maret akan ada ibadah pemuda juga dengan pelayan firman Saudara Samuel, liturgos Saudara Yosua, dan pemusik dari pemuda. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret akan diadakan ibadah remaja dengan pelayan firman Bapak Firman Mendrova dan liturgos Saudara Abed. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret ibadah sekolah minggu akan dilayani oleh Ibu Francisca, liturgosnya Saudara Ezra, Elsa, dan Fier, pemusik dari remaja. Persembahan pada minggu lalu berjumlah 4.183.000. Pengumuman pertama, minggu ini diadakan 2 kali persembahan untuk kas gereja dan pembangunan. Yang kedua, diharapkan jemaat POK untuk mengisi data jemaat melalui via link Google yang ada, yang sudah di-share di grup WhatsApp POK, atau bisa menghubungi Saudari Karis di konsistori pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Yang ketiga, pada hari Minggu 19 Maret akan diadakan ibadah baptis dan peneguhan sidi, pentahbisan majelis, serta perjamuan kudus. Dimohon seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Untuk menjadi perhatian jemaat, ibadah di kolam berenang akan dimulai pada pukul 6 pagi. Ibadah di kolam berenang akan dimulai pada pukul 6 pagi, dan ibadah di gereja akan dimulai pada pukul 9 pagi. Saya ulangi, ibadah di gereja akan dimulai pada pukul 9 pagi. Yang keempat, Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kelima, Majelis POK GPM menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan bagi jemaat yang kurang sehat dapat beribadah di rumah. Untuk yang pengumuman terakhir, Majelis POK GPM juga menghimbau bagi jemaat untuk tetap menjaga kebersihan. Dimohon sampah-sampah agar boleh dibawa dan dibuang di tempat yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, minta waktunya sejenak Ibu. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mewakili Majelis dan Jemaat POK, Bapak Pendeta Kanapi ya. Terima kasih yang telah didampingi oleh Bapak David. Inilah keluarga kami yang ada di POK di GPM. Juga ucapan terima kasih saya ucapkan pada kawan-kawan sepelayanan, terutama kaum muda, juga Bang Sahab yang telah melayani kita melalui musik. Ya,
Ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan. Soal perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Genapi. Dia adalah atau beliau adalah rektor dari Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Bandar Lampung. Yang kedua selanjutnya adalah kami mohon kawan-kawan majelis untuk bisa hadir pada hari Senin. Kita akan adakan rapat jam 7:30 atau 19.30. Mohon kehadirannya semua. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi jemaat yang baru. Tadi saya melihat, silakan berdiri yang baru masuk hari ini. Ada pemuda kayaknya di pojok sana, ada baju merah apa kotak. Silakan berdiri di situ aja. Ya. Oh, kok Pak Daud. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk saudara kita baru bergabung. Inilah kawan-kawan kita yang baru bergabung. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu untuk mohon perhatiannya bagi orang tua maupun anak-anak kita yang mau sidik, kami mohon dengan sangat habis ibadah untuk berhenti sejenak atau jangan pulang dulu. Ada ular-ular atau apa ya, ada sesuatu yang mau disampaikan dari Bapak Firman Mendrupa sehingga bisa berjalan dengan baik tentang baptisan maupun pelayanan sidi nanti. Mungkin itu saja. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dilanjutkan. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat berdiri. Kita puji Tuhan dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 340. Hai bangkit bagi Yesus, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Baik, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih